Ini Anda sempat percaya? Iya. Logika umum ada calon Logika presiden yang menggunakan earpiece pada saat Bisa debat? jadi. Tadi Mas Priyo katakan bahwa Anda termasuk aktif di medsos. Ini termasuk tweet Anda yang Anda meretweet ini. Ada apa di kuping? Ada wireless earphone. Dan kemudian ini menjadi begitu ramai dan mendominasi percakapan pasca debat. Anda meretweet cukup banyak info-info soal ini. Jadi ada beberapa tweet memang spesifik Anda retweet. Apakah memang karena Anda tahu persis atau kenapa tudingan itu muncul? Di hari itu kami semua terkejut karena mendapatkan banyak tweet kepada diri saya dan banyak teman lain mengenai ini. Saya sendiri nggak begitu paham tentang tetapi begitu melihat ini ada timbul pertanyaan, apa mungkin ya kemudian sampai tega-teganya lakukan itu? Ini kan masih pertanyaan dan kita menunggu jawaban dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi saat besoknya kalau nggak salah kemudian menyampaikan bahwa beliau hanya pakai pakai ini karena yang ahli ini kan ahli IT, sementara kalau saya karena nggak ahli cuman mendapatkan tweet. Siapa yang ahli IT yang men-tweet ini? Bukan yang ke-tweet kepada medsos yang bertebaran kemana, saya kira juga Mas Hasto juga dapat itu. Ya, itu saya dapat, tetapi berbeda Mas Priyo. Mas Priyo dapat, tidak tahu isinya, tapi kemudian langsung di-retweet. Itu yang membedakan. Padahal mari kita lihat, apapun ini adalah debat menyampaikan gagasan. Sejak awal Pak Jokowi menampilkan sosok yang biasa dari kalangan tumbuh dari bawah. Ketika kemudian muncul berbagai persoalan seperti ini, ekspresi secara psikologis wajar. Kekalahan debat ya di panggung rakyat, panggung politik, kemudian digeser setelah debat menjadi persoalan-persoalan yang aneh-aneh seperti ini. Dan inilah yang justru biasa mereka lakukan dengan berbagai ini hoax kesengajaan dan Mas fitnah. Priyo, kesengajaan tudingan yang sengaja dilontarkan oleh tim kubu 02? Ini kan semua dari pihak ketiga. Enggak, jadi Mas Priyo mengatakan dikeluarkan oleh ahli IT. Ya saya nggak tahu. Sehingga ini Anda dari kemudian meretweet. Tapi ini menjadi viral kemana-mana kan. Kemudian kita kan bertanya. Viral apakah termasuk benar? karena di-retweet oleh Banyak Anda. orang. Ya kita dan semua-semua. Kemudian minta tim penjelasan. 02 terutama. Minta penjelasan apakah benar ke sana. Kalau benar kan, wah. Anda sendiri percaya tidak Mas Priyo? Saya bukan ahlinya, saya bukan percaya nggak percaya. Tapi Anda sempat percaya? Iya. Logika sempat. umum ada calon Logika presiden yang menggunakan earpiece pada saat Bisa debat? jadi. Tidak ada Bagaimana? yang Tidak masuk akal, justru itu juga bagian dari pembohongan publik. Ini kan bagaikan orang menari, kemudian tariannya kacau, lalu menyalahkan lantainya. Kan ada perumpamaan seperti itu. Maka melihat pemimpin itu kita lihat rekam jejaknya dulu bagaimana. Karena saya selalu mengatakan apapun persoalan materi debatnya yang sangat menentukan bagi seorang pemimpin, bagi bangsa adalah karakternya. Karakternya itu juga dipengaruhi oleh pikiran-pikiran positifnya, hati yang baik. Itu yang akan menentukan arah bangsa ini. Mas Hasto, ketika Pak Jokowi bertanya soal unicorn, apakah itu pertanyaan jebakan? Enggak ada sebuah pertanyaan jebakan karena tidak ada kisi-kisi. Ketika kita berbicara infrastruktur yang menjadi arah dari Pak Jokowi, seorang pemimpin harus mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian global, bagaimana yang namanya bisnis startup, apalagi semua menyadari pentingnya pemilih dari milenial itu. Karena kemudian orang teringat debat 2014 pun Pak Jokowi sempat melontarkan pertanyaan yang menggunakan istilah yang sebetulnya waktu itu dianggap tidak dipahami, TKD waktu itu. Dan kemudian ketika menggunakan unicorn, apakah memang itu sengaja dirancang sedemikian rupa karena apa? Atau itu pertanyaan umum Kalau saja? Pak Prabowo lebih sering dialog dengan anak muda, misalnya dengan anaknya gitu, sebenarnya nggak ada masalah istilah-istilah unicorn itu. Itu suatu hal yang sangat umum dan mudah dikenal, apalagi menjadi tren. Jadi intinya Pak Prabowo tidak tahu unicorn itu apa? Siapa nggak tahu sebelum debat kan beliau menerima petinggi-petinggi dari unicorn, yang jelas ya. Kan Pak Prabowo hanya menjelaskan, mohon maaf Pak, bahasa Inggrisnya tepat nggak kan gitu sebenarnya. Oh jadi ketika bertanya online itu karena tidak? Iya, ingin memastikan saja sebenarnya. Tidak paham pronunciation Pak Jokowi? Iya, kurang paham saat itu. Oh jadi bukan karena tidak tahu tapi karena beliau tahu kan jawabannya kan jelas kan, yang beliau jelas mengkhawatirkan kalau unicorn itu kemudian menjadi pintu masuk disedotnya dengan modal sedotnya data-data kita termasuk uang kita ke asing, ngapain? Harus hati-hati. Dan sebagai presiden mestinya juga harus punya visi ke depan ke sana. Saya kira bagus. Kan saya melihat sebenarnya ya Pak Jokowi, Pak Prabowo dalam banyak hal beliau bersepakat untuk beberapa, hanya berbeda strategi di sini. Nah kita ketika berbeda strategi inilah kemudian kita jadi perdebatan tadi, termasuk mazhab seolah-olah Pak Jokowi pro kerakyatan, Pak Prabowo ternyata dibelajetin begitu ya, dan disimpulkan bahwa debat kemarin di atas angin dari mana?
Dan data yang masuk kepada kita dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, justru Pak Prabowo naik drastis saat kemudian beliau teruji kesabarannya. Yang selama ini tercoba dibangun opini Pak Prabowo yang tukang gebrak dan seterusnya, nyatanya siapa yang kemudian yang gampang marah. Yang gestur, banyak menunjukkan gestur kemarahan di situ kan Presiden Jokowi malahan. Dibanding dengan Pak Prabowo yang anteng saja, rileks, beliau kemudian menunjukkan yang diberi apresiasi cukup, juga diberi apresiasi, tapi yang dikritik pun dengan kritikan-kritikan yang terukur sebenarnya. Oke. Bagaimana Mas Hasto? Ya, debat yang pertama memberikan pelajaran tentu saja bagi seluruh kandidat termasuk bagi Pak Prabowo ketika yang pertama beliau harus terpaksa dengan menari. Itu kan bagian dari anger management itu. Dan kemudian kalau beliau menunjukkan kesabaran, yaitu sebagai suatu hal yang harus dilakukan ke sana. Karena image keras, image masa lalu beliau itu memang dalam konteks strategi kampanye harus menampilkan hal seperti itu. Sebaliknya Pak Jokowi untuk menunjukkan bahwa saya juga bisa tegas, saya bisa punya keberanian untuk bangsa dan negara, saya nggak akan mau kalah dengan berbagai upaya-upaya yang mencoba menjerat ekonomi kita pada jebakan-jebakan asing, dan beliau melalui kerja. Menjadi pemimpin itu perlu sebuah pengalaman yang muncul dari bawah, pemahaman terhadap detail bagaimana pengendalian inflasi, bagaimana kita berbicara kedaulatan pangan yang saya katakan bagi Pak Prabowo itu sebagai sebuah retorika, bagi Pak Jokowi menjadi kerja. Maka Mas Priyo ini sebenarnya karena partainya berkarya lebih cocok gabung ke kami sebenarnya. Karena namanya seperti itu. Karya, kedaulatan pangan itu melalui bendungan, melalui jalan-jalan desa. Saya ingat waktu itu berbincang dengan Mas Priyo, katanya beda. Karya sama kerja tuh katanya beda. Betul kan Mas? Karya filosofinya jauh lebih tinggi ketimbang kerja. Kerja. Karya kan gitu. Yang jelas ada banyak masukan yang muncul dari berbagai pihak, termasuk juga dari dua tim soal bagaimana format debat yang cocok untuk berikutnya.